Pulau Jawa terkenal dengan tanahnya yang subur dan beragam sumber daya alamnya. Dalam pengembaraan kali ini, aku mencoba untuk menelusuri satu persatu kekayaan alam di tanah Jawa. Perjalanan ini kuawali di daerah Jawa Barat. Banyak yang bisa aku pelajari sepanjang perjalananku di tanah Sunda. Salah satunya pembuatan kerupuk tradisional. Ini dicampur sini, Pak. Pelajaran pertama adalah proses pengadonan bahan. Ya, Bahan baku kerupuk putih adalah tepung beras dan tepung tapioka. Kedua bahan ini dicampur, ditambah dengan bumbu-bumbu seperti bawang putih, garam, gula, margarin, dan sebagainya. Setelah mencapai tingkat kekenyalan tertentu, adonan langsung dicetak. Proses pencetakan ini menggunakan mesin press yang digerakkan oleh tenaga listrik. Semua adonan dimasukkan dalam wadah berbentuk tabung dan kemudian diberi tekanan atau dipres. Para pekerja di sini menyebut alat ini sebagai pres cacingan. Tak lain karena adonan yang dipres akan keluar dalam bentuk silinder panjang yang mirip cacing. Adonan yang menjutai ke bawah ini akan disambut oleh para pekerja yang bertugas mencetak kerupuk. Dengan menggunakan wadah cetakan yang terbuat dari bekas kaleng susu, mereka membentuk lingkaran-lingkaran pola kerupuk. Pekerja cetakan harus cekatan membentuk pola kerupuk. Terlambat atau kurang konsentrasi sedikit saja akan membuat kerupuk gagal terbentuk. Kang, boleh nyoba, Kang? boleh. Benar dugaanku, membentuk kerupuk tidak semudah yang terlihat. Setiap kali aku mencobanya, tiap kali itu pula aku gagal. Ternyata selain membutuhkan konsentrasi penuh, membuat kerupuk juga perlu kelenturan tangan si pencetaknya. Udah, Pak. Daripada hancur. Usai dicetak, semua adonan ditempatkan dalam wadah khusus untuk dikukus. Wadah-wadah ini disusun secara vertikal hingga kira-kira memenuhi semua rongga tabung pengukus. Dengan alat pengukus sederhana ini, bahan kerupuk dikukus sampai mencapai suhu 110 derajat Celcius. Usai pengukusan, kerupuk dikeringkan. Disusun di atas wadah dan langsung dijemur di bawah terik sinar matahari. Proses penggorengan terbagi menjadi dua tahap. Tahap pertama adalah penghangatan. Dilakukan dengan menyiram kerupuk mentah dengan minyak panas. Tahap ini dilakukan dalam kuali tanpa api. Bila langsung digoreng tanpa melalui proses ini, kerupuk tidak akan bisa mengembang sempurna dan rusak. Setelah agak mengembang, barulah kerupuk digoreng dalam kuali besar yang diberi api. Namun tidak boleh terlalu lama, karena bisa mempengaruhi rasa dan kualitasnya. Tidak disangka perjalananku di Jawa Tengah juga menambah pengalaman hidupku dan belajar ikut membantu membuat tali tambang.
Maaf mas, ini lagi buat apa nih mas? Buat tali, Mas. Buat tali? Iya. Tali apa? Tali tambang untuk nelayan. Tali tambang yang buat kapal itu? Iya. Yang besar? Iya. Oh, Kan. gini toh. Pembuatan tali di sini masih sangat sederhana, tanpa bantuan mesin-mesin. Semuanya dilakukan dengan tenaga dan keahlian pembuatnya. Pekerja kerajinan tali tambang ini sangat banyak, mungkin ratusan. Semuanya berasal dari sekitar desa sini. Namanya Desa Gubang Wungu, yang terletak di Kecamatan Ketanggungan, Brebes, Jawa Tengah. Bahan tali diperoleh dari serat-serat tali bekas, terutama bekas tambang-tambang kapal besar yang sudah usang. Tali-tali ini dipotong dan kemudian dipilah bagian yang masih bisa dimanfaatkan, terutama bahan serat yang masih utuh. Bagian yang masih bagus biasanya tersembunyi di bagian tengah tali. Bagian luar biasanya telah rusak dan rapuh akibat gesekan di karang atau pelabuhan, juga karena efek korosif air laut. Serat yang dipilih selanjutnya diurai sehelai demi sehelai. Serat-serat yang masih bagus ini dinamakan udaran. Udaran dibawa ke tempat penyambungan. Di sini, udaran-udaran dirangkai menjadi panjang. Biasanya, kaum perempuanlah yang mengerjakan bagian ini. Udaran yang telah tersambung kini siap dipilih. Taruh mana nih mas? Taruh sini aja. Taruh sini. Iya. Tahap pertama, beberapa udaran dirangkum menjadi satu, tergantung pada ketebalan tali yang diinginkan. Kemudian dipilin agar semua serat menyatu sempurna dan kuat. Ini jatuh. Aduh, kasihan. Aduh, Ini jatuh. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Enggak apa-apa, Mas. Sakit, Nggak apa-apa, Mas. nggak apa-apa. Ini aja pegel. Pegel, Mas. Tahap berikutnya adalah pembuatan tambang. Beberapa leles dirangkum menjadi satu tambang yang lebih besar. Tambang-tambang yang telah terbentuk segera digulung menjadi tambang siap jual. Dalam satu hari, pabrik ini bisa menghasilkan 80 hingga 100 gulung tambang.